Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan soal untuk persiapan tes P3K tahap ketiga. Ini sudah program ke-15. Kali ini kita akan membahas soal teknis profesional untuk PGSD materi Bahasa Indonesia. Kita akan membahas soal EYD atau ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, kata baku, kata serapan, penulisan daftar pustaka. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama, 7 pekerjaan yang diawali kata pramu, yaitu ada pramu niaga, ini adalah pelayan toko. Yang kedua, pramu wisata, ini adalah pemandu wisata. 3, pramu siwi, itu adalah babysitter. 4, pramuwisma, itu adalah asisten rumah tangga. 5, pramusaji, itu adalah pelayan restoran. 6, pramugolf, yaitu membantu pegolf dalam memungut bola dan mengangkat bendera. 7, pramupintu, ini adalah doorman, orang yang akan membantu kita untuk membuka pintu ketika memasuki sebuah kantor. Kita lihat contoh soalnya. Yang ke-8 yaitu ada pramukantor. Ini adalah office boy. Kita lihat contoh soalnya. Sinonim dari pelayan restoran adalah A. pramuniaga, B. pramuwisma, C. pramusiwi, D. pramusaji. Jadi sudah jelas tadi kalau pelayan restoran itu adalah pramusaji. Soal kedua, Rasya adalah seorang titik-titik yang titik-titik dalam pekerjaannya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, jadi di sini jawabannya adalah manajer dan bertanggung jawab. Cara penulisannya dan kata yang benar itu yang bakunya adalah, jadi manajer, kalau yang A manajer bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dipisah. Yang B manager, kemudian bertanggung jawabnya digabung. Yang C, manajer, bertanggung jawabnya dipisah. Yang D, manajer, bertanggung jawabnya digabung. Jadi yang bakunya itu yang benar adalah manajer, kemudian bertanggung jawabnya dipisah. Selanjutnya, udara segar yang kaya oksigen sangat dibutuhkan manusia saat bernafas. Suplai oksigen ke otak juga mempengaruhi kerja otak dalam berpikir. Yang termasuk kata tidak baku dalam kalimat di atas adalah A. Udara dan bernafas, B. Suplai dan berpikir, C. Bernafas dan berpikir, D. Udara dan oksigen. Jadi mungkin selama ini kita merasa bahwa bernafas dan berpikir itu memakai huruf F. Tetapi nyatanya dalam bentuk bakunya, bernafas itu bakunya adalah bernapas. Dan berpikir bentuk bakunya adalah berpikir. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk kelompok kata baku adalah A. Ijazah, izin, dan karir. B. Ijazah, karir, dan sistem. C. Izin, karir, dan analisa. D. Aktif, izin, dan apotek. Jadi kalau dilihat di sini yang termasuk kelompok kata baku itu adalah yang B. Ijazah, jadi bukan izazah tapi ijazah. Karir, bukan karir. Dan sistem, bukan sistem. Kita lihat pada pembahasan slide selanjutnya tentang kata baku dan kata tidak baku. Jadi untuk ijazah, yang bakunya adalah ijazah bukan izazah. Karier, bukan karir. Sistem, bukan sistem. Apotek, bukan apotik.
aktifnya itu pakai F, bukan aktif pakai V, apalagi aktif pakai P. Izin pakai Z, bukan izin pakai J. Antre pakai E, bukan antri pakai E. Pakai I. Astronaut, bukan astronot. Lalu azan, bukan adzan. Pikir, bukan fikir. Atlet, bukan atlet. Jadi ini adalah beberapa contoh bentuk kata baku yang kadangkala dalam penggunaan sehari-hari kita mungkin lebih sering memakai yang tidak baku. Soal selanjutnya, perhatikan kalimat di bawah ini. Buku sekolah elektronik atau BSE bisa di-download. 2. Kegiatan penyuluhan pertanian bisa dilaksanakan dengan lokakarya. 3. Di masa pandemi, para siswa belajar secara online. 4. Siswa kelas 6 belajar menggunakan gawai. Kalimat dengan kata serapan yang baku terdapat pada nomor. Jadi di sini dicetak tebal katanya download, lokakarya, online, gawai. A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 2, D. 2 dan 3. Jadi ini jawabannya adalah 2 dan 4, lokakarya dan online. Mengenai kata serapan akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi buku sekolah elektronik BSE bisa di-download. Ini tidak baku. Jadi bentuk bakunya itu adalah unduh. Kedua, kegiatan penyuluhan pertanian bisa dilaksanakan dengan lokakarya. Jadi ini baku, yang tidak bakunya adalah workshop. Jadi kadang dalam penggunaan sehari-hari kita lebih sering menggunakan kata workshop, padahal yang bakunya adalah lokakarya. 3. Di masa pandemi, para siswa belajar secara online. Jadi online ini tidak baku, yang bakunya adalah daring. 4. Siswa kelas 6 belajar menggunakan gawai. Ini baku, tidak bakunya adalah gadget atau handphone. Bentuk kata serapan terbaru, contohnya di sini narahubung, jadi yang tidak bakunya itu adalah kontak person. Daring, ini baku, yang tidak bakunya adalah online. Luring, tidak bakunya adalah offline. Gawai, tidak bakunya adalah gadget. Warganet, ini baku, yang tidak bakunya adalah netizen. Swafoto, tidak bakunya adalah selfie. Tikus, tidak bakunya adalah mouse. Saltik, ini singkatan dari salah ketik, jadi tidak bakunya adalah typo. Unduh, tidak bakunya download. Lokakarya, tidak bakunya workshop. Unggah, tidak bakunya upload. Pelantang, tidak bakunya mikrofon. Diskalepas, tidak bakunya flash disk. Peladen, tidak bakunya server. Pratayang, tidak bakunya preview. Pramusiwi, tidak bakunya adalah babysitter. Selanjutnya, perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Hari ini akan ada rencana reshuffle kabinet dari presiden terpilih. 2. Makan sayur dan buah adalah salah satu usaha agar manusia mendapatkan gizi balance. 3. Pemberian tryout sebelum ANBK akan membantu anak mempersiapkan diri. 4. Periode triwulan 3 tahun ini diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran keuangan. 5. Adik sudah berusaha maksimal pada saat lomba cerdas cermat itu. Kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat nomor. Jadi yang ditandai dengan tulisan cetak tebal, reshuffle, balance, tryout, defisit, dan maksimal. Jadi kata serapan yang tepat itu adalah yang 1 dan 5, reshuffle dan maksimal. Kita lihat pembahasannya pada slide berikut ini. Jadi hari ini akan ada reshuffle kabinet dari presiden terpilih. Jadi kata serapan yang benar
Ini merupakan kata serapan yang benar, jadi cara pengambilan kata serapannya itu adalah adopsi. Kemudian yang kedua, makan sayur dan buah adalah salah satu usaha agar manusia mendapatkan gizi balance. Ini kata serapan yang salah. Yang benarnya adalah imbang. Kemudian yang ketiga, pemberian tryout sebelum ANBK akan membantu anak mempersiapkan diri. Kata serapannya ini salah, yang benarnya adalah uji coba. Lalu yang keempat, periode triwulan 3 tahun ini diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran keuangan. Ini juga kata serapan yang salah, yang benarnya adalah kekurangan. 5. Adik sudah berusaha maksimal pada saat lomba cerdas cermat itu. Ini adalah kata serapan yang benar. Kata serapan ini diambil secara adaptasi. Jadi yang benar 1 dan 5, reshuffle dan maksimal. Jadi kata serapan ada 3. Yang pertama adopsi, yaitu penyerapan kata asing dengan cara mengambil kata asing tanpa merubah pelafalan maupun penulisannya, atau bunyi dan penulisannya sama dengan bentuk asli. Contohnya yang tadi, reshuffle, hamburger, dan supermarket. Lalu yang kedua, adaptasi, yaitu proses masuknya kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil maknanya saja, sedangkan penulisan dan pelafalannya dirubah untuk disesuaikan ke dalam bentuk kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, akuarium dari kata AQ, akuarium, maksimal dari kata max pakai X, maksimal, organisasi dari kata organization. Kemudian yang ketiga, pungutan, yaitu kata-kata yang merupakan padanan kata dari bahasa asing itu sendiri, atau bahasa asing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Contohnya, uji coba itu berasal dari bahasa tryout, lalu imbang dari kata balance, dan kekurangan dari kata defisit. Jadi ini adalah 3 macam kata serapan. Jadi ada yang adopsi, adaptasi, dan pungutan. Soal selanjutnya, perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Isilah waktu luangmu dengan kegiatan yang berfaedah. 2. Lana sudah terbiasa salat 5 waktu. 3. Dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang selamanya. 4. Lika rajin membaca Al-Quran setiap malam. 5. Ibu selalu mendoakan Zamil agar menjadi anak yang salih. Kata serapan dari bahasa Arab yang benar adalah A1, B2, C3, D4. Jadi yang benar di sini adalah, kita lihat yang bercetak tebal, nomor 1 faedah, 2 salat, 3 akhirat, 4 Al-Quran, 5 salih. Jadi kata serapan yang benar itu adalah yang nomor 2, salat, pakai A, bukan sholat, S-H-O-L-A-T, atau S-O-L-A-T. Yang benar itu adalah salat. Kita lihat beberapa kata yang berasal dari kata serapan darab. Yang pertama, faidah. Tidak bakunya adalah faedah. Salat, tidak bakunya adalah sholat. Akhirat, tidak bakunya adalah akhirat. Al-Quran, yang benar Al-Quran. Jadi yang tidak bakunya itu adalah Al-Quran. Saleh, bukan salih. Lafal, bukan lafaz. Rezeki, bukan rezeki atau rejeki. Zalim, bukan lalim. Soal selanjutnya tentang penulisan gelar. Penulisan gelar di bawah ini yang benar adalah kecuali A. Lindsay Mailana, SPD, M. Home. B. Dr. Lindsay Mailana, S.PD, M. SI. C. Profesor Dr. Lindsay Mailana, SPD, MSI. D. Profesor Dr. Lindsay Mailana, SPD, MSI. Jadi sudah jelas ya, yang di sini yang salah yang D. Kita lihat saja untuk D3 itu adalah Dr.
D-nya besar, R-nya kecil, lalu tulisan SPD, S-nya itu besar, P-nya besar, dan D kecil, M-nya untuk MSI, M-nya itu besar. Kemudian, di antara gelar yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda titik. Setelah profesor, titik, doktor, titik, baru nama, kemudian koma. Kemudian gelar di belakang, misalnya SPD, S.PD, titik, baru koma, tambahkan gelar belakang yang kedua, M.SI, jangan lupa akhiri juga dengan titik di akhir. Selanjutnya, penulisan gelar di bawah ini yang benar adalah A. Prof. Sukarni M.PD. Jadi ini otomatis salah, seharusnya setelah Prof. titik, Sukarni, M.PD. Kedua, Rani Dwi Astuti, S.PD. Jadi seharusnya itu adalah Rani Dwi Astuti, S.PD, titik di akhir. C. Insinyur titik Sudirman Waluyo, S.H. D. Haji Wahyudin, S.S. Jadi yang benar itu adalah yang C. Terakhir kita akan membahas soal daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang benar dari buku di bawah ini adalah judulnya Family Medical Care Volume 4. Penulisnya John F. Knight. Penerbitnya Indonesia Publishing House. Kota terbitnya Bandung. Tahun terbitnya 2001. Jadi untuk penulisan daftar pustaka yang dari buku, nama pengarang, tulis nama belakangnya dulu, baru nama depan, dan pisahkan keduanya dengan tanda koma. Setelah itu titik, tahun terbit titik, judul buku, ditulis italik atau miring, titik, kemudian kota terbit titik 2, penerbit. Jadi kalau untuk buku yang ini, yang benarnya itu adalah yang A. Knight, jadi nama keduanya dulu, F. John, 2001, titik, Family Medical Care Volume 4, diitalikan atau miringkan, titik Bandung, titik 2, Indonesia Publishing House. Yang B, mengapa salah? Karena nama pengarangnya atau penulisnya tidak dibalik. Yang C, mengapa salah? Karena setelah kota terbit itu seharusnya bukan titik, tapi titik 2. Yang D, mengapa salah? Karena judul bukunya tidak ditulis miring atau italik. Jadi ini adalah cara penulisan daftar pustaka dari buku. Selanjutnya penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal. Jadi judul jurnalnya di sini Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume 1. Judul artikelnya Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Penulis Umar Solihan. Penerbit Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kota terbitnya Pangkal Pinang, tahun terbitnya 2013. Jadi cara penulisan daftar pustaka dari artikel di dalam jurnal, nama penulis, yaitu nama penulis artikel ya, bukan editornya, titik, tahun, titik, judul artikel, ditulis tegak, kemudian awali dengan tanda petik 2, tutup dengan petik 2. Lalu, tambahkan sumber jurnalnya, titik, kota terbit. Jadi untuk ini, Umar Solihan dibalik menjadi Solihan, Umar, titik, 2013, titik, ini judul artikelnya, dalam Sirok Basra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume 1. Tempat terbitnya, kota terbitnya Pangkal Pinang, dan penerbitnya adalah Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Soal selanjutnya. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Isilah waktu luangmu dengan kegiatan yang berfaedah. 2.
Lana sudah terbiasa salat 5 waktu. 3. Dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang selamanya. 4. Lika rajin membaca Al-Quran setiap malam. 5. Ibu selalu mendoakan Zamil agar menjadi anak yang salih. Kata serapan dari bahasa Arab yang benar adalah A1, B2, C3, D4. Jadi yang benar di sini adalah kita lihat yang bercetak tebal. Nomor 1 faedah, 2 salat, 3 akhirat, 4 Al-Quran, 5 salih. Jadi kata serapan yang benar itu adalah yang nomor 2, salat pakai A, bukan sholat, S-H-O-L-A-T atau S-O-L-A-T. Yang benar itu adalah salat. Kita lihat beberapa kata yang berasal dari kata serapan dari Bagaimana jika pengarangnya ada 2 orang? Maka cara penulisannya nama pengarang pertama dibalik sedangkan nama pengarang kedua tidak dibalik. Misalnya, pengarangnya adalah Selo Sumarjan dan Martha Susilo. Cara menuliskannya Sumarjan, Selo, dan Martha Susilo. Jadi untuk Martha Susilonya tidak dibalik. Jika pengarangnya 3 orang atau lebih, 3, 4, dan seterusnya, tulis nama pengarang pertama dan dibalik dan tambahkan DKK. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, tambahkan et al. Jadi contohnya di sini adalah Salma Kartika, berarti ditulis Kartika, Salma DKK. Jadi untuk ijazah, yang bakunya adalah ijazah bukan izazah. Karier bukan karir. Sistem bukan sistem. Apotek bukan apotik. Aktifnya itu pakai F, bukan aktif pakai V, apalagi aktif pakai P. Izin pakai Z, bukan izin pakai J. Antre pakai E, bukan antri pakai E. Pakai I. Astronaut bukan astronot. Lalu azan bukan adzan. Pikir bukan fikir. Atlet bukan atlet. Jadi ini adalah beberapa contoh bentuk kata baku yang kadangkala dalam penggunaan sehari-hari kita mungkin lebih sering memakai yang tidak baku. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini tentang bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus pada tes tahap K3 P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.